Kabar kurang baik datang dari Timnas Indonesia jelang laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah pemain-pemain ini bisa bermain di tanggal 9 Oktober nanti? Bukan satu, bukan dua, tapi sampai 5 pemain utama tiba-tiba masuk daftar cedera. Kalau kayak gini, gimana nasib Garuda kita? Apa Kluivert masih bisa cari cara biar tim ini nggak rontok sebelum bertarung? Tahan napas dulu, karena daftar nama pemain yang cedera bakal bikin kalian kaget setengah mati. Jadi ceritanya gini, Patrick Kluivert udah ngumumin daftar 28 pemain yang bakal dibawa buat duel maut lawan Arab Saudi tanggal 9 Oktober nanti. Terus lanjut ketemu Irak tanggal 12 Oktober 2025. Dua pertandingan ini ibarat ujian nasional buat timnas. Salah langkah dikit bisa bubar jalan. Soalnya yang lolos otomatis ke Piala Dunia cuma juara grup. Kebayangkan betapa bebannya? Nah, masalahnya sebelum perang besar dimulai, ada kabar nggak enak yang bikin jantung fans Garuda copot setengah. Dari 28 pemain yang dipanggil, ternyata 5 diantaranya masuk daftar rawat inap alias lagi bermasalah dengan cedera. Waduh, gimana coba? Lawan kita aja udah kuat, masa kita malah pincang duluan? Oke, biar nggak makin penasaran, kita bahas satu-satu siapa aja 5 pemain yang cedera ini. Plus, gimana kira-kira skenario Kluivert buat nutupin lubang yang ditinggalin mereka? Siap-siap ya, soalnya ceritanya agak miris, tapi kita coba bumbuin biar kalian tetap bisa senyum dikit nontonnya. Pertama, yang paling bikin deg-degan adalah Emil Audero. Nah, kalian tahu kan kalau Emil ini udah jadi kiper nomor 1 timnas. Mantan kiper Juventus, sekarang main di Cremonese. Jadi ceritanya, jelang laga Serie A lawan Como, Emil lagi pemanasan, malah kena masalah cedera. Hasilnya dia cuma duduk manis di bangku cadangan, nggak bisa main. Media Italia bilang, pemulihannya bisa butuh sekitar 20 harian. Ya ampun, padahal tanggal 9 Oktober tuh udah mepet banget. Ini kalau dihitung-hitung pas lagi dibutuhin malah belum tentu fit. Kalau sampai nggak bisa tampil lawan Arab Saudi, jelas banget ini jadi kerugian besar buat Garuda. Rasanya tuh kayak lagi mau perang tapi perisai andalannya malah bolong. Belum selesai sampai di situ, masalah kiper ternyata double karena Maarten Paes juga masih masuk ruang perawatan. Paes terakhir kali main itu bulan Juli 2025 di MLS dan sejak itu belum balik lagi ke lapangan. Bahkan waktu timnas lawan Lebanon sama Chinese Taipei, dia juga absen. Memang sih dia sempat masuk daftar skuad FC Dallas, tapi ya itu cuma duduk cantik di bangku cadangan, nggak dapat menit main. Jadi kalau dihitung-hitung 2 kiper top kita lagi nggak fit. Hasilnya mau nggak mau stok lokal kayak Hernando Ari dan Nadio Argawinata harus siap dipasang. Ini ibaratnya sih kayak cadangan PUBG yang biasanya cuma jadi revive boy, sekarang dipaksa jadi carry. Tapi ya siapa tahu kan dari sini justru lahir hero baru di bawah Mistar. Oke lanjut, pemain ketiga yang bikin pusing adalah Mark Klok. Gelandang andalan Persib Bandung ini jadi korban cedera waktu tampil di AFC Champions League tuh lawan Lion City Sailors. Baru main 44 menit langsung ditarik keluar. Sejak itu dia sempat absen lawan Arema FC, bahkan waktu Persib ketemu Persita Tangerang pun dia nggak dikasih menit main. Namun sepertinya Mark Klok sudah mendingan. Bisa dilihat Mark Klok sudah tampil menghadapi Bangkok United kemarin malam. Ini membuktikan kondisi Mark Klok sudah mulai membaik. Nah sekarang giliran nama yang bikin fans heboh, yaitu Ole Romeni. Baru juga semangat lihat dia dipanggil ke timnas, ternyata kabar kurang enak muncul. Ole masih dalam tahap pemulihan setelah cedera di laga pramusim Oxford United lawan Arema FC. Bahkan dia sampai harus naik meja operasi gara-gara masalah di punggung kaki. Waduh, cedera ini nggak main-main. Sampai sekarang Ole belum pernah tampil lagi di laga resmi. Bahkan latihan penuh aja belum bisa. Tapi anehnya Kluivert tetap manggil dia.
Mungkin Kluivert masih punya harapan besar kalau striker 24 tahun ini bisa pulih tepat waktu. Ya, kalaupun belum bisa tampil, kehadiran Ole di skuad paling enggak bisa jadi motivasi buat temen-temennya. Tapi tetap aja, fans pasti was-was. Jangan sampai yang ditunggu-tunggu malah jadi penonton VIP di bench. Dan yang terakhir yang paling fresh adalah kabar dari Sandy Walsh. Bek tangguh yang biasanya jadi benteng kokoh Garuda ini malah tumbang waktu Buriram United ketemu Futsal Seoul di AFC Champions League Elite. Baru main 18 menit, dia udah ditarik keluar karena cedera. Sampai sekarang detail kondisinya masih misterius. Klub juga belum ngasih update pasti. Tapi jelas banget, kalau Sandy absen, pertahanan kita bisa kerasa bolong. Lawan Arab Saudi dan Irak itu nggak bisa diremehin. Mereka punya striker-striker ganas yang bisa langsung hajar kalau ada celah. Jadi ya semoga aja kabar Sandy nggak separah dugaan, biar dia bisa kembali bantu Garuda terbang. Kalau di total, 5 pemain ini ibarat tulang punggung timnas yang lagi retak. Dari kiper, gelandang, penyerang, sampai bek semuanya kena. Cobaan berat banget buat Patrick Kluivert di awal masa kerjanya. Fans pun pasti mikir, lawan berat aja udah deg-degan, ini ditambah cedera pemain, gimana nggak makin keringetan nontonnya. Tapi ya, sepak bola selalu punya cerita tak terduga. Kadang pemain yang tadinya dianggap cadangan justru jadi pahlawan. Contohnya kan udah banyak. Jadi siapa tahu kesempatan ini bisa bikin pemain-pemain lokal kayak Hernando, Nadeo atau gelandang muda lainnya naik ke level yang lebih tinggi. Dan satu hal lagi, walaupun kelihatan suram, jangan lupa kalau semangat Garuda itu selalu jadi senjata rahasia. Berkali-kali timnas kita udah buktiin kalau dalam kondisi tertekan justru bisa tampil luar biasa. Jadi mungkin aja 5 pemain cedera ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kejutan yang lebih besar. Ingat, Arab Saudi dan Irak juga manusia, bukan robot. Kalau Garuda bisa main dengan disiplin, fokus plus dukungan doa dan teriakan fans, siapa tahu kita bisa bikin sejarah lagi. Jadi gimana guys? Menurut kalian, apakah dengan kondisi pincang begini, Patrick Kluivert masih bisa nyusun strategi buat ngehajar Arab Saudi dan Irak? Atau ini malah jadi momen buat pemain-pemain cadangan nunjukin kualitasnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus timnas kita. Karena apapun yang terjadi, Garuda nggak pernah sendirian. In audio.